Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai memproduksi teks eksplanasi. Pertama, kita akan bahas dulu mengenai fungsi dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai fungsi sosial, yakni bertujuan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai peristiwa atau proses terjadinya sesuatu berdasarkan prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi berkaitan dengan peristiwa alam dan peristiwa sosial. Contohnya tentang banjir, tentang terjadinya pelangi, terjadinya kabut asap, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Pertama itu ada pola pengembangan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Jika disusun untuk mencari hubungannya antara bagian-bagiannya, proses itu dapat disebut sebagai proses kausalitas. Contohnya, gempa bumi melanda wilayah bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5:05 WIB. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Kemudian, gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan daerahnya. Itu tadi contoh dari teks eksplanasi, pola pengembangan sebab akibat. Yang kedua, kita masuk pola pengembangan proses. Pertama itu mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Kedua, membagi proses tersebut menjadi tahap-tahap kejadian. Ketiga, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat mengerti. Ini dia contohnya. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Ini dia adalah teks eksplanasi mengenai proses terbentuknya bayi. Yang ketiga, kita masuk mengenai menulis teks eksplanasi. Dalam membuat teks eksplanasi, kita dapat menggunakan dua pola pengembangan, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Berikut langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 1. Menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin kamu sajikan, misalnya proses terjadinya pasang surut air laut. Kedua, membuat rancangan kerangka atau teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Ketiga, mengumpulkan referensi atau cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Yang keempat, mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Dan yang kelima, menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Itu dia tadi contoh dari atau langkah-langkah dari membuat teks eksplanasi. Jadi tugas individu kamu
Tugas kamu kerjakan uji kompetensi dalam buku LKS kamu yang soal pilihan berganda pada halaman 27-29. Selamat belajar.